Salam sehat Bapak dosen dan kakak asdos yang saya hormati. Saya Putra Sugitmani akan menyampaikan opini saya terkait dengan suksesi kepemimpinan gereja di Indonesia. Bapak dosen yang saya hormati, gereja-gereja di Indonesia kita ketahui bahwa sebagian besar melaksanakan suksesi kepemimpinan dengan berbagai cara. Ada yang melaksanakannya secara demokratis, ada yang melaksanakan secara demokratis terwakilkan, ada juga yang melaksanakan secara mengambil yang tertulis atau yang saya ketahui di dalam bahasa Batak disebut majoput natar surat. Bapak dosen dan kakak asdos yang saya hormati, bagi saya apapun caranya, apapun bentuk suksesi kepemimpinan gereja, ada beberapa hal saya tuliskan, ada 5 hal yang sangat penting untuk dijalankan di dalam suksesi kepemimpinan gereja, terlebih konteksnya di Indonesia. Bapak dosen dan kakak asdos yang saya hormati, yang pertama adalah paham bahwa suksesi kepemimpinan bukanlah suatu perebutan kekuasaan. Suksesi kepemimpinan ialah suatu devosi atau pemujaan kepada Allah. Ini harus didasarkan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak dosen, Bapak Simon, bahwa devosi itu penting bagi seorang pemimpin. Demikian halnya juga bagi kepemimpinan. Suksesi kepemimpinan harus dirasakan sebagai suatu bentuk devosi kepada Tuhan, suatu bentuk bahwa Tuhanlah yang memilih pemimpin gerejanya, pemimpin gereja secara lembaga dan persekutuan spiritualitas di dalam kehidupan manusia. Itu hal yang pertama. Dalam suksesi devosi ini, dengan bentuk devosi, pemahaman devosi, maka hal yang penting yang harus diingat bahwa bentuk dan pemahaman pemimpin itu harus berdasar kepada gembala, seperti seorang gembala. Thomas Resen, seorang doktor teologi sistematika dari Universitas Pretoria, Afrika Selatan, mengatakan bahwa sosok gembala sangat penting. Itulah Alkitabiah, itulah yang Alkitabiah. Mengapa? Karena dia memiliki poin caring, kepedulian, mulai dari merawat sejak kecil, membersihkan kotorannya, membersihkan bulu-bulunya, menggunting bulunya, dan hal-hal lainnya. Itulah yang menjadi dasar. Bapak dosen yang saya hormati, yang kedua ialah harus membentuk tim khusus yang transparan dan moderat dalam mengurus jalannya serta mengamankan sidang raya sesuai dengan aturan-aturan dan haluan-haluan yang telah ditentukan sebelumnya atau yang telah ditetapkan. Artinya bahwa ada tim khusus yang mengurus, yang berhak mengurus segala persoalan dalam sidang raya yang betul-betul transparan. Yang ketiga adalah ada sanksi tersendiri atau penggembalaan tersendiri bagi setiap calon pelayan atau calon pemimpin di dalam suatu gereja atau lembaga gereja, sebagai bentuk daripada rasa kepedulian, rasa pentingnya melaksanakan yang terbaik bagi gereja. Penggembalaan tentu boleh dilaksanakan kepada pemimpin sebelumnya yang juga kedapatan atau terlihat melaksanakan kegagalan atau kesalahan atau KKN di dalam melaksanakan tugasnya. Ini dilakukan oleh tim khusus. Di HKBP ada namanya suatu tim yang dikatakan Majelis Pekerja Sinode, yakni mereka yang mengurus sinode atau sidang raya. Yang keempat adalah tidak boleh ada money politik atau KKN, apalagi meneruskan kekuasaan. Sangat-sangat tidak boleh. Apalagi di dalam gereja suksesi kepemimpinan dilaksanakan secara demokratis, tidak boleh sama sekali ada dilaksanakan KKN atau penerusan kekuasaan atau memilih pemimpin sebelum waktunya, mencalonkan pemimpin sebelum waktunya. Tidak boleh, sangat tidak boleh. Yang terakhir adalah debat boleh saja terjadi, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi setelah itu, setiap orang-orang yang bersidang harus saling bergandengan tangan satu dengan yang lain.